Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aini. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori ketidakpastian. Nah, sebelum kita ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk memperoleh informasi suatu besaran fisik tertentu. Nah, misalnya seperti tekanan, suhu, tegangan, dan arus listrik, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka kita memerlukan alat ukur. Misalnya untuk mengetahui tegangan, arus hambatan, kita akan menggunakan alat ukurnya masing-masing. Apa sih pengertian dari ketidakpastian pengukuran? Ketidakpastian pengukuran adalah selisih antara hasil pengukuran dengan alat ukur sebenarnya dari objek yang diukur. Jadi sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Jadi adanya ketidakpastian dalam pengukuran dipengaruhi oleh kondisi alat ukur dan ketelitian dari pengukuran tersebut. Jadi di dalam suatu pengukuran selalu ada namanya dari nilai ketidakpastian pengukuran. Jadi tidak akan selalu tepat bila kita mengukur suatu benda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teori ketidakpastian. Yang pertama adalah pengukuran berulang, dan yang kedua adalah pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan dari satu kali. Terus pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan secara berulang. Rumus dari pengukuran berulang adalah X bar plus min S. Maksud dari S adalah simpangan baku dari data yang diukur. Sedangkan X bar adalah hasil dari pengamatan atau pengukuran. Selanjutnya dari X bar plus S kita bisa mengompresnya menjadi X bar sama dengan X1 plus X2 plus Xn per N. Jadi N-nya itu adalah banyak pengukuran yang dilakukan. Sedangkan X1 adalah data hasil pengukuran yang pertama dan X2 adalah hasil pengukuran yang kedua. Sedangkan Xn adalah hasil pengukuran yang ke N. Jadi rumus dari pengukuran berulang adalah, atau rumus rata-rata dari pengukuran berulang adalah X bar sama dengan sigma X xi per N. Baik, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita akan menambah tabelnya terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan tabel ini, maka kita akan menaruhkan xi kuadrat, dan panjang pensil ini kita istilahkan dengan x1, dan panjang pensil ini kita akan kuadratkan. Misalkan 12, berarti kita akan mengalihkan 12 ini dengan 12 karena kan di sini kuadrat. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, pengukuran yang kedua 11,9, berarti kita kuadratkan 11,9. Di sana akan menjadi 141,61. Selanjutnya pengukuran yang ketiga 12,2, berarti kita akan kalikan dengan 12,2, dan di sana akan menghasilkan 148,84. Begitu seterusnya teman-teman. Untuk pengukuran yang keempat sampai yang keenam kita akan kuadratkan angka atau panjang pensil yang sudah kita ukur tadi. Berarti 11,8 kuadrat akan menghasilkan 139,24. Lalu yang selanjutnya pengukuran yang kelima 12,1 kali 12,1 akan menghasilkan 146,41. Dan yang terakhir 12,4 kali 12,4 akan menghasilkan 153,76.
setelah kita isi ini, setelah kita kuadratkan semuanya, kita akan menambahkannya. Karena kita menambahkannya, berarti kita akan memakai sigma xi kuadrat. Nah, setelah kita menambahkan 144 sampai dengan 153,76, lalu kita akan menaruhkan hasilnya di sini. Jadi hasilnya adalah 873,86. Nah, begitu pula dengan panjang pensil ini. Kita akan menjumlahkannya, yaitu 12,0 sampai dengan 12,4. Jadi 12,0 tambah 11,9 tambah 12,2 tambah 11,8 tambah 12,1 tambah 12,4. Maka akan menghasilkan 72,4. Nah, setelah ini lalu kita akan ke rumusnya, pengukuran berulang. Lalu selanjutnya kita akan mencari satu persatu, yaitu mulai dari x bar, yaitu sigma x1 per n. Sigma x1 nya yaitu 72,4. Kita tulis di sini 72,4 per n. N-nya tadi kan banyak dari pengukurannya, yaitu ada 6. Dan hasilnya adalah 12,06. Selanjutnya S bar, yaitu rumusnya 1 per n kuadrat n sigma x i kuadrat min sigma x1 kuadrat per n min 1. Nah, di sini kita bisa lihat n-nya yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Lalu n lagi 6 kali sigma xi kuadrat, yaitu 873,86. Lalu kita tulis di sini 873,86 min sigma xi yaitu 72,4. Kita tulis sini 72,4. Jangan lupa ya teman-teman, di sini ada kuadratnya. Per n-nya kan 6, min 1 berarti 5. Kita tulis sini. Nah, selanjutnya kita langsung tulis di bawah ya, 1 per 6. Di sini 6 kali 873,86 akan menghasilkan 5.243,16 min 72,4 kuadrat, berarti 72,4 kali 72,4 akan menghasilkan 5.241,76 per 5. Nah, setelah kita akan mengurangi 5.243,16 dikurangi 5.241,76, maka akan menghasilkan, di sini akarnya jangan lupa teman-teman, akar 1,4. Di sini juga sudah dibagi 5.243,16 dikurangi 5.241,76, sudah dikurangi dan lalu dibagi 5 dan kita taruh di sini. Ini dikurangi lalu ini turun 5. Lalu setelah itu kita tulis lagi 1 per 6 sama dengan 1,4 per 5. Akar dari 1,4 per 5 adalah 0,28. Kita akan tarik dulu akarnya, berarti 1 per 6 sama dengan akar 0,28 sama dengan 1 per 6 dikali 0,53 per 6 sama dengan 0,08. Maka pengukurannya di sini kita bisa lihat
12,06 sama 0,08. Skipnya. Sehingga hasil pengukurannya sama dengan 12,0 plus minus 0,08. Yang ini ya teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Maka seperti inilah cara atau contoh untuk suatu pengukuran berulang di materi nilai ketidakpastian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Nurul Aini, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.